Halo, selamat siang semuanya. Oke, ini adalah pertemuan pertama kita untuk pembelajaran matematika bersama saya. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Gede Indra Gunawan. Kalian bisa panggil saya Pak Indra. Saya berasal dari program kampus mengajar dan diutus atau diterjunkan langsung ke SMP 12. Dan job desk saya yaitu membantu Ibu Gung Dewi dalam melakukan pembelajaran atau dalam melakukan mengajar gitu ya untuk kelas 8. Oke. Pada hari ini kita akan membahas materi selanjutnya, bab kedua, yaitu koordinat kartesius. Ini untuk pengenalan saya melalui foto yang telah saya tampilkan di layar ya. Ini adalah saya, nama saya Gede Indra Gunawan, kembali saya sebutkan. Untuk nanti jika ada keluhan ataupun ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan saja ke nomor WhatsApp yang telah saya berikan di grup WhatsApp yang kemarin sudah saya share seperti itu ya. Oke, untuk koordinat kartesius ini adalah materi yang tidak cukup susah, cuma memerlukan pemahaman dan mungkin tidak terlalu banyak untuk hitung-hitungan karena kita akan mengenal apa itu koordinat kartesius. Oke. Untuk materi pertama, pengenalan koordinat kartesius. Mungkin untuk gambaran awal saya berikan yaitu koordinat kartesius itu akan mirip dengan yang namanya denah. Jadi di denah itu terdapat rumah-rumah ataupun tempat-tempat dan lokasinya, atau kita akan memerlukan titik acuan yaitu lokasi kita. Misal kita akan pergi ke kantor, dari rumah kita berjarak berapa, seperti itu. Oke, itu pengenalan di awal untuk koordinat kartesius. Sebelum ke koordinat kartesius, kita pelajari dulu apa itu bidang koordinat. Nah, dalam bidang koordinat, seperti gambar yang ada di kanan, terdapat sumbu X, sumbu Y. Apa sih itu sumbu X? Apa sih itu sumbu Y, Pak Indra? Nah, untuk sumbu X itu adalah garis yang mendatar. Oke, sudah saya tandai kuning. Untuk sumbu X adalah garis yang mendatar atau vertikal. Sedangkan untuk sumbu Y adalah garis yang tegak atau horizontal. Atau vertikal, sorry. Untuk yang X itu garis horizontalnya, yang Y garis vertikal atau garis tegak. Nah, selain sumbu X dan sumbu Y, terdapat juga titik pusat atau yang biasa disebut titik nol. Terdapat di antara perpotongan sumbu X dan juga sumbu Y. Oke, setelah kalian mengenali bidang koordinat terdapat sumbu X dan sumbu Y, di masing-masing sumbu terdapat angka-angka. Nah, kalian bisa lihat ada angka 1, ada sampai kalau di sini saya batasi sampai 8 dan sampai 7. Tapi sebenarnya ini tak terbatas, bisa sampai misalnya 100 ataupun 200 ataupun lebih dari itu. Oke. Nah, sekarang kita analisa. Ada yang ke kanan, sumbu X yang ke kanan, kita lihat dari 0 ke kanan, itu adalah sumbu X positif yang berisi bilangan-bilangan positif, dimulai dari 1, 2, 3 sampai seterusnya. Nah, berlawanan untuk yang ke kiri itu adalah sumbu X negatif. Tentu untuk bilangannya pasti bilangan-bilangan negatif, minus 1, minus 2, minus 3 sampai seterusnya. Nah, setelah kita analisa sumbu X, kita lanjutkan ke sumbu Y. Sumbu Y yang ke atas itu adalah sumbu Y positif. Kita menyebutnya sumbu Y positif dan berisi bilangan-bilangan positif, sama seperti sumbu X yang ke kanan. Ada bilangan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Untuk sumbu Y yang ke bawah itu sama seperti sumbu X yang ke kiri, yaitu sumbu Y negatif atau
kita isi sumbu atau bilangannya, isi bilangan negatif semua dari -1, -2, -3 sampai seterusnya. Oke, itu untuk pengenalan bidang koordinat. Setelah kita mengenal bidang koordinat, kita mungkin akan nanti belajar tentang titik-titik di bidang koordinat. Kita akan belajar membaca titik koordinat dan menentukan jarak. Oke, nanti di materi selanjutnya. Oke, setelah paham ini, mungkin nanti kalian ada pertanyaan, silahkan. Nanti bisa ditanyakan di WhatsApp grup atau melalui chat pribadi jika ada yang kurang jelas dari video yang saya sampaikan. Oke, untuk selanjutnya, kuadran. Kuadran itu adalah daerah. Jadi, dalam diagram Kartesius terdapat 4 kuadran. Dimulai dari kuadran 1 hingga kuadran 4. Pak Indra, yang mana sih kuadran 1, mana sih kuadran 2, dan mana sih kuadran 3, 4-nya? Oke, kita belajar. Untuk kuadran 1 itu dibatasi oleh, nah ini ya. Untuk kuadran 1 itu dibatasi oleh X positif dan Y positif. Letaknya itu ada di pojok kanan atas. Di kanan atas ya. Untuk kuadran 1. Untuk kuadran 2 itu ada di kiri atas, pojok kiri atas, yaitu dibatasi dengan sumbu X negatif. Nah, ini sumbu X negatif dibatasi dengan sumbu X negatif dan sumbu Y positif. Sumbu X negatif dan sumbu Y positif. Untuk kuadran 3-nya di mana, Kak? Di bawah, di pojok kiri bawah, dibatasi oleh sumbu X negatif dan sumbu Y negatif. Oke. Untuk kuadran yang terakhir, kuadran 4. Kuadran 4 itu terletak di pojok kanan bawah. Kalau kuadran 3 tadi pojok kiri bawah, sedangkan kuadran 4-nya di pojok kanan bawah, yaitu dibatasi dengan sumbu X positif dan juga sumbu Y negatif. Nah, setelah mengenal kuadran pada diagram Kartesius, mungkin ini tidak akan dilanjutkan di sekolah menengah pertama ya. Kita mungkin akan melanjutkan untuk pengenalan kuadran atau spesifikasi untuk kuadran yang lebih spesifik itu ada di sekolah menengah atas. Mungkin ini hanya pengenalan apa itu kuadran. Oke. Setelah kuadran, kita akan lanjut ke cara membaca titik di bidang koordinat. Nah, untuk cara membaca titik di bidang koordinat, kita lanjut. Nah, cara membaca titik di bidang koordinat itu harus kita perhatikan adalah nilai X pada sumbu X, nilai Y pada sumbu Y. Oke? Setelah kita dapat nilai X, setelah kita dapat nilai Y, ini tentunya menggunakan titik acuan yang di titik pusat, yaitu di 0,0. Di sini, untuk titik acuannya kita menggunakan di sini ya. Nah, hal yang pertama kita lakukan adalah perhatikan nilai X pada sumbu X, dan yang kedua, perhatikan nilai Y pada sumbu Y. Dan ingat, nah sudah saya isi dengan tanda kuning di sini. Ini ya, ingat. Untuk membaca koordinat, dimulai dari nilai X, dilanjutkan dengan nilai Y. Atau untuk rumusnya atau penyebutannya X, Y. Jangan sampai terbalik. Kalau terbalik itu berarti nanti ketika kalian menjawab soal, bisa jawaban Anda itu salah. Seperti itu. Oke? Nah, Kak, Pak, gimana sih perhatikan nilai X? Gimana sih perhatikan nilai Y? Nah, langsung ke contoh soal di sebelah kanan. Kakak atau Bapak mempunyai 2 titik. Ada titik pasar dan juga titik kantor. Bapak akan membaca titik pasar terlebih dahulu ya. Cara membacanya itu kita lihat dulu dari sumbu X. Nah, untuk titik pasar, jika kita tarik ke bawah garis, maka akan berada di angka 3. Ini ya, harusnya panahnya ke bawah ini.
Nah, akan ada di angka 3. Jadi, untuk nilai X pada pasar itu adalah 3. Nah, kita sudah ketemu nih X-nya. Selanjutnya kita mencari nilai Y. Untuk nilai Y, ini kan ditariknya ke sumbu X untuk nilai X. Sedangkan untuk nilai Y, kita tarik ke sumbu Y. Nah, setelah kita tarik ke sumbu Y, maka kita akan mendapatkan nilai 3. Jadi, untuk koordinat pasar, kalau ada pertanyaan berapakah koordinat pasar, maka jawabannya 3,3. Kenapa? Karena nilai X-nya 3 dan nilai Y-nya 3. Yang selalu untuk membaca X terlebih dahulu, baru dilanjutkan ke Y. Oke? Udah paham? Pak Indra, itu kan sama nilai X dan nilai Y-nya. Saya mau contoh yang berbeda dong. Oke, untuk nilai kantor atau koordinat kantor, kita perhatikan ya. Hal yang pertama, kita cari dulu nilai X-nya. Nah, kita cari nilai X-nya, ternyata nilai X-nya 4. Setelah kita mendapatkan nilai X-nya, kita cari nilai Y. Nilai Y-nya ternyata min 3. Jadi, koordinat kantor atau letak kantor itu berada di koordinat 4, min 3. Oke, 4, min 3 ya. 4 nilai X-nya, min 3 nilai Y-nya. Sampai sini mungkin sudah ada bayangan ya bagaimana cara membaca titik di bidang koordinat. Nah, untuk memantapkan lagi, kita lanjut ke contoh soal. Untuk contoh soal, kakak mempunyai atau bapak mempunyai 4 titik. Titik A, titik B, dan titik C. Kemudian titik D ya, 4 titik. Nah, sekarang kalian coba cari koordinat dari masing-masing titik. Tentukan koordinat dari titik A, B, C, dan D. Oke, silahkan ditentukan. Untuk koordinat pertama yaitu titik A berapa? Sudah saya berikan garis bantu ya, garis putus-putus. Sudah saya berikan garis putus-putus. Ingat selalu membacanya dari X lalu dilanjutkan ke Y. Oke, 5 detik ya. Dimulai dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, berapa? Min 4,5. Apakah ada yang mendapat jawaban yang sama? Nampaknya sama ya, karena sudah paham. Mungkin yang masih ragu-ragu atau yang masih kurang paham, bisa diperhatikan lagi. Untuk nilai X dari titik A itu kita tarik garis ternyata. Nah, untuk nilai X-nya ternyata ada di min 4. Sedangkan nilainya ada di plus 5 atau 5. Jadi, koordinat dari titik 4 atau koordinat dari titik A itu adalah min 4 untuk X dan 5 untuk nilai Y. Untuk soal nomor 2, untuk titik B, silahkan. Dimulai dari sekarang, 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sudah? Kira-kira berapa jawabannya? 1,2. Apakah ada yang mendapatkan? 1,2 ya. Nilai X-nya 1, nilai Y-nya 2. Jadi X, Y 1,2. Lanjut ke titik C. Ini agak saya persingkat waktunya ya, bukan 5 detik lagi karena sudah ada beberapa soal dan mungkin ini cukup mudah. Untuk titik C hanya 3 detik. Silakan. Dimulai dari sekarang. 3, 2, 1. Oke, berapa jawabannya? Min 3,2. Mungkin masih ada yang terbalik menyebutkan min 2,3 mungkin ya, tapi saya tahu kalian pasti bisa. Untuk di X, nah untuk di X kita lihat titik C itu adalah min 3. Sedangkan untuk di Y, di garis Y, kita lihat adalah min 2. Maka titik C berada di koordinat
min 3, min 2. Oke. Untuk titik D, 3 detik lagi ya. 3 detik lagi. Silakan dipikirkan. 3, 2, 1. Untuk titik D, koordinatnya adalah 5, min 3. Tepat sekali. Walaupun saya tidak bisa melihat kalian, tapi saya merasa bahwa ini cukup untuk dipahami. Oke. Setelah Anda memahami ini, kita akan lanjut ke jarak titik terhadap garis sumbu X atau Y. X dan Y. Oke. Kalau tadi kita berbicara masalah letak atau titik koordinat, di sini kita akan membaca jarak. Bagaimana sih cara membaca jarak, Kak? Bagaimana sih cara membaca jarak, Pak? Nah, untuk jarak yang diukur dari titik ke sumbu X. Nah, contoh nih misalnya, saya punya titik A. Nah, jarak titik A ke sumbu X adalah kita tarik garis ke sumbu X. Ini ya. Kita tarik garis ke sumbu X. Berapa jaraknya? Kita bisa hitung. 1, 2, 3, 4. Jadi jarak dari titik A ke sumbu X adalah 4 satuan. Ingat ya, jarak dari titik A ke sumbu X adalah 4 satuan. Cara menghitungnya bagaimana? Seperti tadi. Kita bisa hitung. 1, 2, 3, 4. Jadi 4 satuan. Hanya itu materi jarak. Tapi yang untuk ke sumbu Y bagaimana, Kak? Nah, jarak titik A ke sumbu Y, kita tarik garis lagi. Berapa jaraknya? Dihitung lagi. 1, 2, 3. Nah, sampai di sumbu Y, berhenti. Berapa? Berarti 3 satuan. Oke, 3 satuan ya. 1, 2, 3. 3 satuan. Jadi jarak titik A ke sumbu Y adalah 3 satuan. Oke. Apakah sudah dipahami untuk materi jarak? Ini materi yang gampang ya. Tinggal kita menghitung saja jarak. Ingat ya, jarak dari titik A menuju ke sumbu Y atau sumbu X, atau bahasa di buku jarak titik A terhadap sumbu X. Jadi kita menghitung jaraknya berapa untuk menuju sumbu X, yaitu 4 satuan. Untuk yang jarak titik A terhadap sumbu Y, nah ini sumbu Y kan, kita hitung ada 3 satuan. Jadi untuk jarak titik A ke sumbu X 4 satuan, dan jarak titik A ke sumbu Y adalah 3 satuan. Pak Indra, saya bingung no. Oke, karena mungkin Anda ada yang merasa bingung, mari kita lanjut ke contoh soal ya. Nah, ini ada 2 titik yang saya punya, yaitu titik B dan juga titik A, atau titik A dan juga titik B. Hal yang pertama dicari adalah jarak titik A terhadap sumbu X. Ingat, jarak titik A terhadap sumbu X. Nah, jarak titik A terhadap sumbu X. Jarak titik A terhadap sumbu X, kita bisa hitung 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jarak titik A terhadap sumbu X adalah 5 satuan. Bagaimana dengan jarak titik A terhadap sumbu Y? Ini sumbu Y ya. Ini sumbu Y. Bagaimana jarak titik A terhadap sumbu Y? Silahkan hitung. Coba kalian hitung sendiri. Berapa yuk? Ini ya, 1, 2, 3, 4. Jadi jarak titik A terhadap sumbu Y itu adalah 4 satuan. Sedangkan jarak titik A terhadap sumbu X adalah 5 satuan. Oke. Untuk soal yang nomor 2 atau yang titik yang kedua, silahkan kalian pikirkan. Silahkan kalian pikirkan terlebih dahulu.
Berapa jarak titik B ke sumbu X? Berapa jarak titik B ke sumbu X? Berapa? Mungkin ada yang kalian sudah menjawab tepat, yaitu 2 satuan. Saya berikan applause. Selanjutnya, jarak titik B ke sumbu Y. Ini sangat mudah sekali. Dalam waktu 3 detik. 3, 2, 1. Tepat sekali. Pasti Anda semua menjawab semua 1 satuan. Karena hanya 1 satuan dia berjaraknya ya. Dari titik B ke sumbu Y. Dari titik B ke sumbu X 2 satuan. Sedangkan dari titik B ke sumbu Y 1 satuan. Oke. Apakah sudah paham sampai di sini? Jika ada yang tidak paham, kembali saya ingatkan untuk bertanya di WhatsApp grup ya, atau melalui chat pribadi ke saya. Oke, kita lanjut ya. Ini kan materi jarak. Kita lanjutkan ke materi posisi titik terhadap titik acuan. Nah, kalau dari tadi kita berbicara titik acuannya 0,0. Nah, ini kita mulai dulu dari posisi titik terhadap titik asal ya. Nah, posisi titik terhadap titik asal atau 0,0, kita dengan mudah membacanya seperti tadi. Titik A berada di koordinat 6,5. Tadi kita bacanya 6,5 kan gini. 6 di sumbu X kita ketemu 6, sedangkan di sumbu Y kita ketemu 5. Nah, untuk cara membaca lain, kita bisa tarik dari titik acuan, karena titik acuannya kita menggunakan titik 0. Di sini ya masih 0,0 atau titik di tengah titik pusat. Kita berangkat, ingat selalu berangkat dari sumbu X untuk menuju tujuan, yaitu titik A. Berangkat dari sumbu X, maka ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nilai X-nya adalah 6. Setelah kita berangkat ke sumbu X, kita lanjutkan, karena kita sudah berada di sini, kita lanjutkan berangkat dari sumbu Y supaya ketemu titik A. Dari sini sumbu Y-nya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nilai Y-nya 5, sedangkan nilai X-nya 6. Jadi titik A berada di koordinat 6,5. Oke. Kalau ini jika titiknya berada di 0,0. Nah, sekarang bagaimana jika titik acuannya bukan di pusat 0,0? Kalau 0,0 kan gampang kalian baca ya. Kalian sudah bisa melalui cara seperti ini. Kita lihat dari titik A ke bawah. Itu adalah nilai X, di sumbu X-nya nilai X, sedangkan di sebelah sumbu Y-nya ada nilai 5. Untuk nilai B juga seperti itu. Kita lihat di sumbu X-nya bernilai 1 dan di sumbu Y-nya bernilai 2. Atau bisa menggunakan cara seperti ini. Sama seperti untuk mencari nilai A, yaitu kita hitung ke sumbu X-nya terlebih dahulu itu 1. Jadi nilai X-nya 1, sedangkan ke sumbu Y itu 2. Oke? Itu caranya jika titik asal berada di titik acuan 0,0. Nah, bagaimana jika bukan di 0,0? Atau dia berada di sebuah titik. Nah, seperti ini ya. Jika posisi titik terhadap titik acuannya bukan di 0,0 atau di A, B. Oke, kata kuncinya kita bisa lihat untuk ke kanan dan ke kiri. Nah, ke kanan dulu ya, ke kanan itu positif dan ke kiri negatif. Ingat, ke kanan dan ke kiri adalah sumbu X. Ini saya beri tanda. Untuk ke kanan dan ke kiri, untuk ke kanan dan ke kiri itu adalah sumbu X. Nah, yang ini sumbu X. Sedangkan ke atas dan ke bawah adalah sumbu Y. Ingat, ke kanan positif, ke kiri negatif.
ke atas positif, ke bawah negatif. Apa sih maksudnya? Nah, kita coba ya. Misal, jika B, nah ini ya, jika titik ini, titik B atau berada di koordinat 1,2, benar kan? Koordinatnya berada di 1,2, maka tentukan koordinat dari A. Nah, titik B sebagai acuan. Kalau kita lihat tadi, yang kita pelajari sebelumnya kan titik acuannya berada di 0,0. Sedangkan sekarang titik acuannya berada di B, bukan di 0,0 lagi. Bagaimana caranya? Sama seperti tadi. Kita hitungnya bukan dari 0,0, melainkan kita hitungnya dari B. Ingat ya, sumbu X terlebih dahulu. X itu ke kanan dan ke kiri. Kebetulan dari B menuju A, itu harus ke kanan terlebih dahulu. Oke? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, untuk nilai X adalah 5. 5 satuan, atau nilai X-nya 5. Ya, kita tulis ya, X sama dengan 5. Nah, X sama dengan 5. Untuk nilai Y, karena kita sudah di sini, kita hitung 1, 2, 3. Jadi, nilai Y-nya sama dengan 3. Jadi, koordinat titik A jika titik acuannya itu adalah B. Nah, ini jika titik acuannya B, jika titik acuannya adalah titik B, maka koordinatnya menjadi 5,3. Jika titik acuannya B ya, atau di 1,2. Oke, mungkin masih ada yang bingung, saya berikan satu contoh lagi, atau kita lanjut ke contoh soal ya. Nah, selain dengan cara ini, selain dengan cara membaca manual, kalian juga bisa menggunakan rumus. Nanti saya akan berikan rumusnya. Kita coba dulu gini, apa namanya, mencoba satu soal lagi. Misal saya punya titik di sini. Nah, saya punya titik C misal. Oke. Tentukan koordinat titik C jika acuannya adalah titik B. Ya, titik B kembali kita jadikan sebagai acuan ya. Jadi kita berangkat dari sumbu X ke kanan atau ke kiri. Kalau dari sumbu B untuk mencari sumbu C, kita harus kemana? Ke kiri atau ke kanan? Tentunya ke kiri. Jadi kita hitung dari sini ya. Kita hapus dulu ini. Nah, dari sumbu B, kita berangkat ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Untuk nilai X-nya adalah 5. Bukan 5. Karena ini ke kiri, jadi nilai X-nya sama dengan min 5. Ingat ya, untuk ke kiri itu negatif. Untuk ke kiri nilainya negatif. Setelah kita sampai di sini, kita lanjutkan untuk mencari nilai Y, yaitu 1, 2, 3. Jadi nilai Y-nya adalah 3. Oke, nilai Y-nya 3. 3 atau min 3? 3, karena ke atas itu adalah positif. Tapi sedangkan dari B ke sini, ke kiri adalah negatif. Jadi, koordinat titik C-nya adalah min 5,3. Mohon maaf ya, agak jelek tulisannya karena menggunakan mouse. Oke, sampai sana paham? Nah, ini cara membaca manual. Bagaimana jika menggunakan rumus? Nah, ini jika menggunakan rumus ya, kita pakai titik yang sama tadi. Titik B dan juga titik A. Titik B-nya sebagai acuan, nah, B-nya sebagai acuan, dan A
sebagai titik awal atau titik yang dicari. Bagaimana misal titik acuannya adalah B, maka titik A akan menjadi A aksen. Nanti istilah dari posisi titik terhadap titik acuan jika tidak di 0,0 itu ada A aksen istilahnya. Oke. Nah, misal titik A-nya kan di 6,5, ini jika kita menggunakan acuannya di 0, 6,5 kan 6,5. Maka apa yang harus kita lakukan? Tinggal kita kurangi saja seperti rumus A aksen sama dengan X min A, Y min B. Apa sih itu X, apa sih itu A, apa sih itu Y, dan apa sih itu B? Untuk X dan Y itu adalah titik awal. Nah, yang ini. Untuk X dan Y itu adalah titik awalnya. Jadi, kita lihat di sini ya, 6 titik awalnya dan 5 titik awalnya. Oke. Untuk selanjutnya, apa sih itu A, apa sih itu B? A dan B ini adalah titik acuannya. Acuannya berada di B dengan koordinat 1,2. Jadi 6 dikurangi 1 karena sama-sama posisinya di X, dan 5 dikurangi 2 karena sama-sama di posisinya di Y. Jadi kita mendapatkan A aksen itu sama dengan 5,3. Oke, ini rumusnya ya. Sudah saya tandai kuning. Untuk A dan B ini adalah titik acuannya. A ini adalah titik acuan nilai X, dan B titik acuan nilai B dan nilai Y. Oke. Kak, saya masih bingung. Oke, kalau masih bingung, kita lanjut kemana? Lanjut ke contoh soal. Ingat ya, lanjut ke contoh soal jika masih bingung. Oke, di sini Bapak mempunyai 4 titik, cuman kita tidak memakai keempat titiknya sesuai soal. Koordinat titik C terhadap titik acuan B. Nah, titik acuan B berada di sini. Ini titik acuan B. Apa yang harus kita lakukan? Kita lihat C-nya di mana. Ini C. Ini C. Ini C. Apa yang harus kita lakukan? Melangkah ke kiri atau ke kanan terlebih dahulu? Melangkah ke kiri ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi nilai X-nya adalah 7. Bukan, nilai X-nya adalah minus 7. Karena dia berangkat dari B ke C itu memerlukan jalur yang ke kiri. Seperti yang tadi, kalau ke kiri, ingat negatif. Ini kata kuncinya, ke kiri negatif, ke kanan positif. Karena ini kita berangkat dari B menuju ke titik C, yang kita perlukan adalah jalur ke kiri. Jadi nilai X-nya adalah minus 7. Bagaimana dengan nilai Y-nya? Kita lihat. 1. Kemana? Ke atas. Jadi nilai Y-nya adalah 1. Jadi untuk koordinatnya, nah ini ya, kita berangkat ke kiri dari titik B ke kiri ya, jadi nilai X-nya ke kiri atau istilahnya negatif, dan ke atas untuk sumbu Y. Ke atas 1, ke kiri minus 7. Jadi koordinatnya adalah minus 7,1. Bagaimana dengan rumus? Nah, untuk rumus kita lihat di kanan lagi. Diketahui koordinat titik C-nya min 6,3. Jika kita pakai titik acuannya di 0,0. Ya. Jika kita pakai titik acuannya di 0,0. Dan diketahui koordinat titik B adalah 1,2. Ini B, 1,2. Saya hapus dulu ya. Nah, untuk di B itu 1,0. Untuk di B 1,2. Di C min 6,3. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Masukkan ke rumus. X min A, Y min B. Min 6, di min 6 dikurangi 1, karena ini titik X-nya berada di min 6 untuk C, dan
titik acuannya B, X-nya itu 1, min 6 dikurang 1, 3 dikurangi 2. Ini 3 untuk nilai Y di koordinat titik Y, dan 2 di koordinat titik acuannya yaitu B. Jadi kita dapatkan C aksen itu sama dengan min 7,1. Kita boleh pakai C aksen, boleh pakai C, bebas, terserah. Oke. Nah, mungkin hanya ini yang kita pelajari di materi di pertemuan kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, sekali lagi saya persilahkan bertanya di grup WhatsApp, atau bisa langsung chat saya melalui grup melalui WhatsApp pribadi, atau bisa juga melalui SMS, silahkan. Untuk nomor telepon kan saya sudah berikan di WhatsApp grup ya. Dan setelah materi ini, kita akan membahas materi masih di diagram kartesius nanti ya di pertemuan selanjutnya. Jadi setelah Anda belajar di video ini atau di PowerPoint ini, saya memberikan beberapa latihan soal, 4 latihan soal yang sudah saya share di Google Classroom. Jadi tolong untuk diisi ya, atau dijawab sebagai pemahaman kalian atau penguatan pemahaman kalian tentang materi yang telah saya sampaikan hari ini. Oke. Sekian untuk hari ini, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya Gedindra Gunawan, saya ucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas selanjutnya. Oke, ingat selalu di masa pandemi COVID-19 ini kita harus selalu taat pada protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker, berjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Jika keluar rumah, ingatlah memakai hand sanitizer. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah.